Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Saya Farada Sudarman dari hari ini berdasarkan materi dari mata kuliah sosiologi di kedokteran yang berkelanjutan bersama dengan rasa berpasalnya yaitu menjadi dua bekerja dengan kalian development untuk selanjutnya masuk pada dalam materi ini. Yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi imigran, prasangka dan diskriminasi. Pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan atau perang sering digambarkan dalam istilah negatif seperti gelombang pengungsi yang mengancam membanjiri negara, menghilangkan sistem kesejahteraan, penjahat, kurang moral, kecoak atau parasit. Serangan teroris 11 September 2001 berdampak dramatis pada sikap AS terhadap imigran dan pengungsi. Penekanan baru untuk mencegah masuknya teroris ke Amerika Serikat mengakibatkan tidak hanya orang Arab atau Muslim Amerika yang dipandang dengan kecurigaan, tapi siapapun yang tanpa asing, imigran dianggap sebagai kemungkinan teroris. Menyusul trauma 11 September, gerakan menuju legalisasi imigran tidak berdokumen melambat dan terjadi penurunan dramatis dalam penerimaan pengungsi. Fred 2016. Gerakan nativisme anti-imigrasi mempromosikan posisi bahwa hanya pribumi Amerika Serikat atau dipahami sebagai orang keturunan Eropa yang termasuk di Amerika Serikat menerima dukungan yang lebih besar. Nasir 2014. Demikian pula, gerakan hanya di bahasa Inggris yang dipandang oleh banyak imigran dan lainnya sebagai eksklusi semakin menguat. Hambatan mencari pengobatan. Adanya hambatan bagi imigran dalam pemanfaatan layanan kesehatan sosial dan mental mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, imigran memanfaatkan layanan perawatan kesehatan jauh lebih sedikit daripada warga Amerika Serikat. Penyedia kesehatan mental perlu memahami bagaimana budaya, bahasa, dan informasi hambatan dapat mempengaruhi imigran. Dalam survei penyedia layanan kesehatan, beberapa hambatan untuk mengakses layanan diidentifikasi. Yang pertama yaitu kesulitan komunikasi karena perbedaan bahasa. Lebih dari separuh penyedia mengidentifikasi hambatan bahasa sebagai sumber utama kesulitan dalam memberi layanan. Hambatan ini mempengaruhi area kritis seperti mendapatkan informasi yang akurat selama penilaian. Penyediaan juga menyebutkan bahwa sulit untuk mendapatkan layanan juru bahasa, khususnya mengingat keragaman dialek dalam beberapa kelompok etnis. Risman et al. 2005. Dan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang penyampaian layanan arus utama. Banyak imigran tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem perawatan kesehatan beroperasi di Amerika Serikat. Waktu ekstra diperlukan saat penyedia mencoba menjelaskan praktik klinik dan dokumen. Seringkali ketidakpatuhan yang nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang layanan. Kemudian masa linguistik dan komunikasi. Jika imigran tidak fasih berbahasa Inggris, penggunaan juru bahasa mungkin diperlukan. Banyak terapis dan juru bahasa tidak menyadari dinamika yang terlibat saat individu lain memasuki hubungan terapis. Sebagian besar juru bahasa menerima sedikit atau tidak sama sekali pelatihan dalam bekerja dengan individu yang tertekan atau trauma. Dan mereka mungkin mengalami perasaan tekanan emosional yang tak terkendali ketika mendengar cerita traumatis.
terutama ketika latar belakang mereka serupa dengan klien Miller, Zoe, Drake, The Carrot, dan Loves 2005. Misalnya, seorang penerjemah menemukan bahwa untuk melindungi dirinya dari perasaan tertekan saat dia menerjemahkan untuk klien yang trauma, dia menjadi meremehkan dan santai saat menjelaskan peristiwa kekerasan. Dalam kasus lain, seorang terapis mengamati, saya memiliki satu juru bahasa yang mulai gemetar, itu terlalu berlebihan baginya, dan dia menjadi kesal dan marah. Miller et al. 2005. Dah, lanjut dulu. Oke, selanjutnya dengan melalui diri dari perang dan telah berada di Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir. Dia berusia 28 tahun dan menghabiskan 4 tahun di kamp pengungsi sebelum datang ke Amerika Serikat. Dia menggambarkan melarikan diri dari desa-desa yang terbakar di luar Darfur dan melihat banyak orang dari keluarga dan komunitasnya sendiri dibantai, diperkosa dan dipukuli. Dia ingat berlari dan bersembunyi, hampir kelaparan, minum air berlumpur, menghindari buaya dan pernah menjadi singa dan waspada saat bom dijatuhkan di dekatnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada keluarga dan teman-temannya dan merasa bersalah karena telah melarikan diri. Pelarian Deng dari Sudan dan trauma yang dialaminya tidak jarang terjadi pada pengungsi. Amerika Serikat memberikan status pengungsi kepada orang-orang yang telah dianiaya atau memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Berbeda dengan imigran lain yang secara sukarela meninggalkan negara asalnya. Pengungsi adalah individu yang melarikan diri dari negaranya untuk menghindari penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. ISIS, individu yang memenuhi kriteria status pengungsi, baik secara fisik hadir di Amerika Serikat atau pada titik masuk ketika diberikan izin untuk tinggal di negara tersebut. Setiap orang asing yang hadir di Amerika Serikat atau tiba di pelabuhan masuk dapat mencari suaka. Individu yang diberikan suaka diberi wewenang untuk bekerja di Amerika Serikat. Selain itu, seorang pencari suaka berhak atas tunjangan publik tertentu, termasuk bantuan pekerjaan, kartu jaminan sosial, dan layanan sosial. Adapun akibat penganiayaan, penyiksaan, atau trauma di masa lalu, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan peningkatan tingkatan gangguan suasana hati dan kecemasan sering terjadi pada populasi pengungsi, termasuk mimpi buruk dan gejala yang melibatkan disosiasi, pikirannya mengganggu, dan kewaspadaan berlebihan. Namun penting untuk dicatat bahwa sebagian besar pengungsi dapat melakukan transisi yang sehat untuk hidup di Amerika Serikat. Meskipun banyak dari tantangan yang dihadapi oleh pengungsi serupa dengan yang dihadapi oleh para imigran, perbedaan memang ada. Secara umum, pengungsi lebih stres dibandingkan dengan imigran. Sebagian besar imigran punya waktu untuk mempersiapkan kepindahan mereka ke Amerika Serikat, sedangkan bagi sebagian besar pengungsi, pelarian itu tiba-tiba dan traumatis. Anggota keluarga sering tertinggal, dengan pengecualian beberapa imigran tidak berdokumen keluar yang sering mengalami perampokan, pemukulan, dan pelecehan seksual. Pengungsi biasanya mengalami lebih banyak trauma daripada imigran lainnya. Selanjutnya, masalah keamanan dan cara mengatasi kerugian. Pengungsi seringkali datang dari situasi politik yang tidak stabil. Dalam kasus seperti itu, masalah keamanan adalah menonjol dan harus diperhatikan. Dalam proses meminta status pengungsi, beberapa klien mungkin menghadapi pengalaman permusuhan karena harus membuktikan bahwa mereka dianiaya. Karena itu mereka mungkin enggan untuk menceritakan pengalaman mereka atau tampak takut bahwa mereka tidak akan dipercaya kehilangan teman, keluarga, dan status sangat meresahkan para pengungsi. Mereka sering merasa bersalah tentang meninggalkan anggota keluarga lainnya dan mungkin melalui proses berkabung. Banyak yang tidak akan dapat melanjutkan kembali tingkat fungsi pekerjaan dan sosial mereka sebelumnya. Dia penting untuk mengidentifikasi persepsi mereka tentang apa yang hilang.
Selanjutnya, implikasi. Terapis harus mendiskusikan kerahasiaan dan alasan penilaian di awal proses asupan berdasarkan pengalaman negatif dengan kekuasaan pemerintah di tanah air mereka. Pengungsi mungkin khawatir untuk memberikan informasi atau mungkin khawatir bahwa informasi apapun yang mereka bagikan akan digunakan untuk melawan mereka juga. Karena perilaku bermasalah atau kesulitan mental dapat dilihat sebagai sumber rasa malu bagi individu atau keluarga. Mengetahui bahwa informasi yang mereka berikan akan dirahasiakan dapat memberikan kelegaan. Akan sangat membantu untuk mengakui kesulitan yang terlibat dalam berbagi informasi pribadi. Memberikan kepastian bahwa hal itu diperlukan untuk mengembangkan solusi terbaik. Untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya kendala budaya, konselor juga dapat mengatakan sesuatu seperti berikut. Kadang-kadang orang dalam konseling percaya bahwa masalah keluarga harus tetap ada dalam keluarga. Bagaimana perasaan Anda tentang kepercayaan ini? Oke, baik. Kita ada pada kesimpulan, yaitu imigran datang ke negara ini untuk keluar dari kemiskinan atau kerusuhan politik dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Terlepas dari kepercayaan bahwa imigran berbahaya atau menguras masyarakat, mereka tidak lebih mungkin menggunakan layanan sosial dan melakukan kejahatan daripada penduduk asli Amerika. Namun demikian, banyak warga negara menentang jumlah imigran yang memasuki Amerika Serikat dan menentang pemberian kewarganegaraan bagi mereka yang tidak berdokumen. Pengungsi adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Selain menghadapi perbedaan budaya yang besar dan menghadapi lingkungan baru, kedua kelompok tersebut telah mengalami prasangka dan diskriminasi individu, institusional, dan sosial. Dokter perlu menyesuaikan diri dengan masalah linguistik dan komunikasi, trauma pramigrasi, dan stres pasca trauma bagi pengungsi. 14 implikasi klinis untuk praktik konselor diidentifikasi. Oke, baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.